Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kali ini saya disuruh Mamang akan bercerita secara singkat tentang drama Korea berjudul King Dalin. Film dimulai dengan latar belakang tahun 2015 di mana pada waktu itu King Hotel sedang mencari karyawan yang akan dikontrak untuk magang. Chon Sarang yang hanya lulusan D2 tidak menghentikannya untuk mendaftar kerja di hotel tersebut. Direksi kemudian memintanya memainkan piano. Lalu Sarang melakukannya seolah-olah dia sedang bermain piano. Kemudian direksi memintanya untuk tersenyum. Sarang menceritakan tentang wawancaranya kepada teman-temannya Daeul dan Pyonghwa. Karena Sarang terlihat sedih, mereka mengajaknya untuk pergi ke clubbing untuk menghiburnya. Sarang yang masih mabuk dibangunkan oleh sebuah telepon dari direksi King Hotel yang memberitahukan bahwa ia telah diterima untuk bekerja di sana. Sementara Guwon di hari pertama bekerja, dia datang menaiki pesawat dan melakukan aksi skydiving, namun ternyata dia mendarat di gedung yang salah. Manajernya Choi Tae-man merendahkannya karena mengenakan pakaian dan aksesoris yang mahal. Hal konyol pun terjadi ketika dia disuruh membersihkan tinta mesin fotokopi yang berhamburan. Bukannya membersihkan tinta yang berserakan, dia malah menelpon petugas kebersihan. Hal itu membuat dia ditertawakan oleh atasannya. Setelah atasannya tahu siapa Guwon sebenarnya, wajahnya langsung terlihat pucat. Guwon pun pergi, kemudian dia mengajak Sang-sik untuk menjadi asisten pribadinya. Guwon akhirnya memberitahu ayahnya bahwa dia ingin kembali ke Inggris. Ayahnya tampak kesal karena Guwon tidak meneruskan magangnya. Setelah menerima pelatihan dari seniornya, Sarang mulai bekerja di tempat gym di King Hotel. Pada saat itu ada seorang pria yang menyukai Sarang. Dia lalu menuliskannya di sebuah surat. Namun isi surat itu bernada mesum. Hal ini sangat membuat kesal Sarang. Dia lalu mencari pria yang memakai baju dengan gambar harimau, tapi pria yang Sarang datangi adalah Guwon. Dia lalu memarahi Guwon lalu pergi begitu saja. Pada saat itu direktur hotel menyapa Sarang dan dia pun menjawabnya sambil mengucapkan terima kasih karena sudah menerimanya kerja di hotel itu. Lalu direktur hotel menanyakan pelatihan perihal SOP di hotel tersebut kepada Sarang. Walaupun belum dapat pelatihan sepenuhnya, Sarang menjawabnya dengan benar. Lalu dia diberi beberapa pertanyaan lagi. Sarang pun menjawabnya dengan sempurna. Hal itu membuat direktur hotel senang dan menginginkan Sarang untuk kerja di bagian lobi. Akhirnya Sarang kerja di bagian lobi hotel, sementara Guwon melanjutkan sekolahnya di Inggris. Beberapa tahun berlalu, Guwon bersiap untuk kembali ke Korea dan Sarang sudah menjadi mentor untuk juniornya di hotel itu. Di suatu malam, ketika sedang makan malam bersama, ayahnya menyarankan agar Guwon mulai bekerja. Namun kakaknya menyarankan agar ayahnya jangan terlalu memaksa karena menurutnya Guwon datang ke Korea cuma sementara. Tiba-tiba Guwon bersedia untuk bekerja, tapi dia memilih hotel untuk tempat kerjanya. Hal itu membuat ayahnya senang, tapi di sisi lain hal itu membuat kakaknya tidak senang. Di hari pertama Guwon dan Sang-sik bersiap untuk ke kantor di hotel tersebut, namun Guwon lupa tidak membawa dokumen yang dibutuhkan. Terpaksa dia kembali lagi ke kamar hotel untuk mengambil dokumen itu. Sementara di tempat lain, Sarang terlihat sedang sakit perut. Dia meminta izin untuk pergi ke toilet, tapi temannya malah menyuruhnya untuk mengambil handphone milik Guwon terlebih dahulu. Sarang bergegas pergi ke kamar Guwon. Sesampainya di sana dia langsung mencari dan membawa hand milik Guwon. Karena sakit perutnya sudah tidak tahan, dia lalu pergi ke toilet terlebih dahulu. Sementara Guwon baru saja masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengambil dokumen, dia lalu mencari HP-nya. Sarang yang sedang berada di toilet kamar mandi malah main-main dengan remote dinding kacanya. Hal itu sepintas terlihat oleh Guwon. Dia lalu menuju kamar mandi tersebut. Ketika dinding kamar mandi itu terlihat transparan, Sarang terlihat sangat kaget karena di sana ada Guwon yang berdiri menatapnya. Episode pertama selesai. Masih penasaran dengan episode berikutnya? Jangan lupa follow atau subscribe terlebih dahulu. Terima kasih.